Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila libasa wa ja'ala an-nahara ma'asa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Pemirsa Fajar Ramadan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini yang kita pahami mengambil dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terkadang yang banyak dibahas hanya persoalan bahwa orang yang berpuasa itu hanya orang yang beriman dan orang yang bertakwa saja. Dalam artian, kalau dia beriman belum tentu bertakwa. Sebaliknya, kalau orang yang sudah bertakwa itu sudah pasti beriman. Namun yang ingin saya bahas pada hari yang insya Allah dirahmati oleh Allah, di mana kita dipertemukan kembali, bahwasanya puasa itu ada 3 tingkatan fase. Fase pertama adalah fase pelatihan. Maksudnya apa? Ini orang yang berpuasa di fase pertama ini, fase pelatihan, umumnya anak SD, SMP atau SMA. Mereka berpuasa hanya sekedar menahan lapar, haus, dahaga saja. Artinya mereka memakai pola bertahan. Ibarat main bola, mau mainnya jelek, mau bagaimana, skema tidak terarah, yang jelas bertahan, jangan sampai kebobolan. Itu saja tujuannya. Dan ini juga pahalanya dinilai oleh Allah, karena memang fasenya masih fase awal. Nah, fase yang kedua, tingkatan yang kedua adalah fase puasanya orang-orang yang sudah mengerti tentang Allah. Dia menjaga bagaimana lidahnya berucap yang baik, bagaimana matanya memandang hal-hal yang terpuji, bagaimana telinganya mendengar yang baik-baik saja. Bahkan itu dijaga, jangan sampai apa yang keluar dari mulutnya tidak disenangi oleh Allah. Artinya dalam hal ini, ya Pak Gosip, ya contohnya seperti itu. Jalan kemana-mana, lihat sana, lihat sini. Ini bahaya. Karena ini fase yang kedua ini sudah sarjana, S1, S2, S3 sampai doktor lah istilahnya. Sudah paham tentang Allah, sudah paham mana yang membatalkan puasa. Kalau yang tadi yang masih SD, SMP, SMA, itu yang penting lolos, meski korupsi dikit-dikit. Contoh anak SD, jangan dilarang cuci muka pakai es, kemudian dijilat sedikit. Itu Allah masih mengerti, karena masih pemula. Atau kumur-kumur 3 kali, setiap yang masuk banyak, yang dibuang sedikit. Itu anak kecil dimaklumi oleh Allah, karena masih pemula. Tapi kalau sudah fase kedua, itu harus tahu mana yang membatalkan puasa, mana yang mencederai puasa, itu harus tahu. Karena kapan tidak dijaga seperti ini, maka apa kata Allah? Wa kadinna ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dikumpulkan itu amal, kemudian dijadikan oleh Allah faj'alnahu haba'an mansura, dijadikan seperti debu yang berterbangan. Artinya apa? Puasanya oke, amalnya nggak ada. Beda yang awal tadi, meskipun banyak hal-hal yang tidak pantas, tapi mereka pemula, posisi bertahan saja, tetap pahalanya ada. Yang kedua ini agak riskan. Kapan tidak dijaga yang membatalkan? Mulai seenaknya cerita aibnya orang, mak gosip kiri kanan mendengar. Ini bisa batal, bisa sah puasanya, pahalanya nggak ada. Dijadikan oleh Allah sebagai debu yang berterbangan. Nah, tingkat yang tertinggi adalah fase yang ketiga. Puasanya orang-orang sufi, wali-wali Allah, sahabat Nabi, puasanya Nabi. Tingkatannya bagaimana? Ini berat, karena lahir dan batinnya semua berpuasa di hadapan Allah. Mulutnya dipakai bukan bicara zikir, matanya memandang berzikir, telinga mendengar berzikir terus. Lahir dan batinnya, ruhnya, nyawanya, tubuh, rahasia, jiwa, pikiran semua
wadzahir wal batin, mereka yakin kita berasal dari Allah, lahir dan batin diisi oleh Allah, maka tidak layak kalau tidak diisi juga dengan Allah. Orang-orang seperti inilah terkadang kalau meninggal dunia biasanya hilang. Kenapa? Lahir dan batinnya selalu Allah, Allah, Allah. Tidak pernah lepas dengan oleh Allah. Mukhlisina lahuddin, ikhlas selalu beribadah kepada Allah. Dan ini puasa yang tertinggi. Kapan dia lalai dalam mengingat Allah, dia anggap batal puasanya. Kapan dia berzikir bukan kalimat Allah, dia anggap batal puasanya. Kapan dia mendengar bukan hal yang bertentangan dengan Allah, dia anggap batal puasanya. Tingkatan tertinggi puasanya orang sufi, para wali-wali Allah, sahabat Nabi, bahkan puasanya Nabi sendiri. Ya paling tidak kita ada yang di tengah. Jangan juga seperti anak-anak, sedikit-sedikit kasih air perut, pergi mandi 5 kali 1 hari, itu juga tidak bagus. Kita di tengah-tengah sajalah. Kita bisa jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, pikiran dibersihkan, itu sudah lebih dari cukup. Paling tidak ini yang kedua, fase yang kedua yang mampu menyelamatkan kita, paling tidak di surganya Allah kelak. Tapi kalau seandainya kita mampu di tingkat yang ketiga, Masya Allah, Subhanallah, ini tidak gampang, memang berat, tapi tidak menutup kemungkinan ada saja saudara kita yang sanggup ke jenjang yang ketiga. Pemirsa Fajar Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama saling mendoakan, bekerja keras bagaimana kita bisa meningkat dari fase ke-1, fase yang kedua, kalau bisa sampai ke fase puncak puasanya para tabi'in, wali-wali Allah dan sahabat Nabi, bahkan puasanya baginda Rasul sendiri. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan kita ini kita semua diberikan rahmat oleh Allah, diberi naungan dari Allah, terhindar dari segala bala, musibah dan bencana COVID-19, dan pada nantinya kita semua bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.